Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin wa habibil muhibbin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah lebih kurang 1,5 bulan ya Bapak-Ibu sekalian kita berlibur karena melaksanakan puasa Ramadan, kemudian berlibur selama Lebaran ini, dan sekarang di penghujung atau 10 akhir daripada bulan Syawal kita kembali diizinkan Allah untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kitab Jawahir Al-Bukhari yang disusun oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari pada muqaddimah kitab ini, kitab Jawahirul Bukhari itu adalah kitab yang memuat inti-inti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dan sudah kita bahas juga pada pertemuan perdana terkait kitab ini, bahwa kitab Sahih Al-Bukhari itu disepakati oleh ulama ahli hadis sebagai as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu sangat ketat dalam menyeleksi hadis, seketat-ketatnya Imam Muslim ya dalam menulis atau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih ketat lagi syarat-syarat periwayatan Imam Bukhari, sehingga status kitab Sahih Al-Bukhari itu sangat istimewa dan dinyatakan oleh para ulama sebagai kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Bukan berarti kitab hadis yang lain hadis-hadisnya tidak sahih, tetapi memang kualitas hadis dalam Sahih Bukhari itu ya sangat tidak diragukan lah. Itu sebab para ulama berlomba-lomba menulis kitab-kitab syarah atau kitab-kitab penjelasan terhadap kitab Sahih Bukhari. Misalnya kitab Fathul Bari ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga banyak kitab yang lain lah. Dan sebagian ulama berlomba untuk meringkas hadis dalam Sahih Bukhari supaya mudah dibaca oleh kita yang memang bukan sehari-hari ngajinya spesialisasi hadis. Jadi kita ini kan awam yang mengaji hadis. Jadi supaya nggak kerepotan mengkaji hadis Rasulullah yang ada dalam Sahih Bukhari, maka kitab ini diringkas oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah dalam sebuah kitab yang sangat ringkas namanya Jawahir Al-Bukhari. Hari ini kita akan masuk pada hadis yang pertama dalam kitab ini. Judulnya adalah Bab Bad'ul Wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan dengarkan saja hadis ini mengalir. Saya akan bacakan nanti, saya akan terjemahkan. Saya tidak akan banyak menjelaskan karena sebenarnya hadis-hadis ini sudah sangat jelas. Tinggal nanti kita akan melihat beberapa sisi yang mungkin perlu diperdalam. Yang pertama, An Aisyah ummul mu'minina radhiyallahu anha. Syekh Mustafa Muhammad Imarah menyebut dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, yang bergelar ummul mukminin. Jadi seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak
ya diberi gelar al-mu'minin atau ummul mu'minin. Itu maknanya ibu, al-mu'minin orang-orang yang beriman. Seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka disebut ummul mu'minin? Ya pertama memang kedudukan mereka sangat mulia. Ya, kedudukan mereka sangat mulia. Coba apa yang lebih mulia sih dari ibu? Kan enggak ada ya. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dibandingkan ibu bagi kita. Maka mereka diberikan gelar ya, kemuliaan mereka itu ya sebagaimana kemuliaan seorang ibu. Ini penghormatan kita kepada istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hormatnya kita pada ibu, bahkan lebih dari itu. Karena mereka bukan cuma ibu kita, tapi ibunya orang yang beriman. Yang kedua, mereka disebut ummul mukminin karena setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ada seorang muslim manapun yang menikahi istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi status jandanya mereka, yaitu para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kekal ya sampai mereka wafat. Jadi tidak boleh ada pria manapun yang menikahi istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramnya kita menikahi mereka sebagaimana haramnya kita menikahi ibu kandung kita sendiri. Jadi mereka diberikan gelar ummul mukminin, ibunya orang yang beriman. Nah, salah satu ibunya orang beriman itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka hadis ini diriwayatkan dari beliau, an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. An al-Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang bernama Harits ibn Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu? Jadi dia penasaran bagaimana cara Rasulullah menerima wahyu. Nah, apa wahyu itu, Pak? Ada juga yang wahyu nama anak kita kan, si Wahyu. Ini bukan wahyu yang itu, wahyu yang lain. Yang dimaksud dengan wahyu itu, kata Syekh Mustafa Muhammad Imarah, kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyyin min anbiya'ih. Wahyu itu dalam makna hadis ini adalah kalamnya Allah. Kalamnya Allah yang diturunkan ke atas para nabi-nabinya, ke atas para rasul-rasulnya. Itulah wahyu. Jadi kalamnya Allah itu ya jangan dibayangkan kalamnya Allah itu seperti kalamnya kita ya. Kalau kalamnya kita itu ya seperti saya adalah ada suaranya, ada hurufnya, ada udaranya. Ya kalau kita ngomong enggak supaya bisa jadi kalam, itu kan mesti ada hurufnya kan? Ada hurufnya, ada suaranya. Karena kalau saya cuman bergetar saja mulut saya, tak ada suara saya, tak ada juga kalamnya. Enggak ada kan? Enggak ada kalamnya. Atau ada hurufnya tapi tidak ada hembusan nafasnya, kan nggak ada juga, cuma suara. Nah, jadi kalamnya manusia itu ya pakai huruf, pakai suara, ada hembusan nafasnya lewat pita suara. Karena kalau pita suaranya nggak ada pun nggak ada lagi kalam kita yang bisa keluar. Nah, itu kalamnya manusia. Kalamnya Allah jangan dibayangkan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamnya Allah itu ya tanpa suara, tanpa huruf, tanpa hembusan nafas, bukan berasal dari pita suara, bukan pula digerakkan oleh gelombang udara. Karena ternyata Pak, suara kita ini bisa didengar orang, ada kalam kita ini bisa didengar orang karena adanya gelombang udara. Karena kita menjerit sekuat apapun, kalau di bulan orang nggak bisa dengar suara kita. Nah, saya juga baru tahu dulu waktu SMP belajar ilmu geografi. Salah satu yang dibahas di geografi itu tentang beberapa aspek kecil lah tentang astronomi. Ternyata dalam ilmu astronomi itu, ketika suatu tempat di luar angkasa sana yang tidak ada oksigen, tidak ada udara, maka suara itu nggak bisa dihantarkan.
Di Bapak bisa mendengar suara saya karena gelombang suara sini dihantarkan oleh udara. Nah, di tempat yang tidak ada udara, ya di luar angkasa itu yang nggak ada udara, ruang hampa kosong, cuma ada benda-benda langit di sana, tidak ada udara, di sana nggak ada oksigen. Maka suara saya ini nggak akan terdengar, walaupun pita suara saya ini saya gerakkan, saya keluarkan sekuat-kuatnya suara saya, nggak akan terdengar. Nah, itu kalamnya manusia. Kalamnya Allah yang nggak seperti kita. Allah itu untuk berkalam nggak butuh pita suara. Allah itu berkalam nggak butuh huruf, ya nggak perlu suara. Jadi bagaimana kalamnya Allah itu, Ustaz? Ya tidak ada yang tahu lah hakikatnya. Yang jelas Allah punya sifat namanya sifat kalam. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuh bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyan, kalam. Allah itu punya sifat kalam. Dia berkata-kata dengan kata-kata, dengan kalam yang bukan seperti yang kita kenal. Jadi kalam yang seperti apa, Ustaz? Kalam yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu hakikatnya itu apa. Nah, jadi yang datang kepada Rasulullah itu kalamnya Allah. Nah, jadi kalam Allah itu adalah ya sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bicaranya Allah kepada para nabi-nabinya, bicaranya Allah kepada para rasul-rasulnya. Ini yang ditanyakan oleh Harits ibnu Hisham. Bagaimana caranya datang? Bagaimana cara datangnya kalam Allah itu kepada engkau ya Rasulullah? Faqala, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Rasulullah menjawab, caranya datang wahyu itu kepadaku beragam. Kadang-kadang datangnya wahyu kepadaku itu seperti suara gemericing loceng. Gemericing namanya Pak ya. Kalau suara loceng itu apa namanya? Ya. Suara gemericing lah ya. Gitu. Nah, ribut seperti ributnya lonceng dipukul yang tidak berhenti. Jadi di antara cara turunnya wahyu kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu wahyu itu datang, yang terdengar di telinga itu adalah suara ributnya gemericing loceng. Sakit itu mendengarnya itu. Nah, sakit dan itu berat. Wa huwa ashadduhu alayya, bahkan Rasul mengakui ini cara yang paling berat ke atasku. Jadi ada beberapa cara wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini yang paling berat. Kalau ibu nggak percaya itu jangankan lonceng ya, handphone itu aja kalau dia bunyi berdering, alarm itu, alarm handphone itu terganggu nggak itu kalau subuh itu suara handphone itu alarm itu terganggu, makanya kita bangun subuh. Nah, itu jauh tuh jarak handphonenya. Coba letakkan handphone itu di kuping itu, dan lama pula itu wahyu itu turun, bukan sebentar. Itu yang dirasakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara yang sangat memekakkan telinga. Ya. Itu cara yang pertama. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu. Jadi yang didengar Rasul itu cuma suara gemericing loceng. Ya, karena kalam Allah yang langsung itu pun ya itu bukan sesuatu yang dikenal oleh kita. Jadi yang ada tuh suara gemericing loceng, dan itu Rasulullah berkeringat luar biasa. Nanti akan diceritakan oleh Aisyah bagaimana berkeringat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayafsimu, lalu begitu suara loceng itu berhenti, ya, waqad wa'aitu, aku langsung menghafal segala kalam Allah yang turun kepadaku. Jadi Rasulullah SAW begitu selesai suara gemericing loceng itu, langsung dalam qalbunya dia menghafal ya, kalam Allah yang kita kenal dengan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita menghafal Quran mungkin dengan cara membaca, dihafal dalam kepala kita, lalu ditasmi'kan kepada guru, dibenarkan bacaan kita, maka sempurnalah dia menjadi hafalan, tinggal kita menjaganya. Nah, kalau baginda Rasulullah SAW, di antara cara wahyu itu turun kepadanya sehingga dia menghafalnya ialah dengar suara gemericing loceng yang sangat keras, begitu hilang suara loceng itu, langsung dia menghafal sesuatu dalam qalbunya. Nah, Al-Quran. Itu cara yang pertama. Wahyanan, nah kadang-kadang yatamatsalu li al-malak. Nah, malaikat Jibril datang kepadaku dengan bertransformasi
menjelma dalam bentuk seorang pria. Ya, yatamathal lil malaku rajulan fayukallimuni fa'ima yaqul. Setelah dia bertransformasi menjadi seorang pria sebagaimana pria Arab umumnya, maka Jibril alaihissalam ini mengajarkan kepadaku Al-Quran, disampaikannya kepadaku Al-Quran, disampaikannya kepadaku wahyu, aku mendengarkan apa yang disampaikannya sampai akhirnya aku hafal apa yang dibacakannya olehnya. Nah, dan Allah juga menceritakan dalam beberapa tempat bagaimana Rasulullah itu sangat berambisi sekali untuk menghafal apa yang diajarkan Jibril. Ya sama kayak kita Pak, kita ini kalau mau menghafal Quran kan maunya cepat-cepat kan. Kalau bisa cepat dihafal, ya satu kali menghafal, kalau bisa satu lembar, ya kalau bisa satu lembar itu langsung dapat, ya kalau bisa setahun sudah khatam hafal 30 juz, kan maunya kita begitu. Ya Rasulullah juga begitu. Nah, sampai-sampai Rasulullah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Slow-slow aja ya Rasulullah, santai. Jangan terburu-buru, karena begitu Jibril belum selesai baca, Rasul sudah ikut. Berkobat kamitlah bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking inginnya dia menghafalkan apa yang disampaikan Jibril. Allah ingatkan, tenang kata Allah. Tugasmu hanya mendengarkan, nanti kami tugasmu hanya mendengarkan, sedangkan tugas kamilah yang mengumpulkan Quran itu di qalbumu. Tenang saja kata Allah. Nah, itulah spesialnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang harus kita yang berusahanya. Kita baca Qur'annya, kita hafalkan dia, kita ulang-ulang, kita perdengarkan kepada guru, dikoreksi guru hafalan kita, diperbetulkan lagi, barulah dia menjadi hafalan dalam qalbu kita. Kalau Rasulullah SAW itu cuma tinggal mendengarkan apa yang disampaikan Jibril. Misalnya Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu diajarkan kepada Rasulullah, Rasul hanya ulang mungkin sekali atau dua kali, langsung dihafal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tugasmu wahai Muhammad hanya mendengarkan saja. Tugas kami kata Allah adalah mengumpulkan Al-Quran yang kau dengarkan tadi itu dalam qalbu. Jadi enggak usah terburu-buru. Nah, qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi ash-shadid al-bardi fayafsimu 'anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa." Kata ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari aku benar-benar melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan wahyu. Dan hari itu kata Aisyah radhiyallahu anha, al-yaum asy-syadidil bard, hari yang sangat dingin sekali. Udaranya sangat dingin. Nah, fayafsimu anhu, begitu wahyu itu selesai, turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna jabinahu, sesungguhnya kening baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yatafassadu 'araqa, ini penuh dengan keringat. Itu menunjukkan betapa beratnya Rasulullah itu dalam menerima wahyu. Nah, dan memang Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa yang kami turunkan kepada Muhammad ini adalah qaulan tsaqilah, perkataan yang sangat berat. Menerimanya aja berat, apalagi mengamalkannya. Rasulullah SAW saja sampai keringatan Pak menerima wahyu itu di hari yang sangat dingin sekali, ya. Untuk menerimanya saja keringatan karena beratnya perkataan yang turun kepada baginda Rasulullah SAW. Apalagi mengamalkan itu secara teori yang mudah, tinggal patuh sama Allah, tapi secara praktek ya butuh latihan lah. Ya, karena nggak semua kita ini bisa begitu ayat Quran turun langsung amal. Itu lumayan berat itu. Saya teringat itu kisahnya Kiai Haji Muhammad Darwish, atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Itu kan kisah yang masyhur tentang beliau ketika beliau mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang mana itu Pak? Surah Al-Ma'un. Ayo. Kita biasanya nggak hafal itu nama surahnya. Surah Ar-Ra'aita yang orang tahu itu. Ar-Ra'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim
wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah engkau, kata Allah, orang-orang yang yukadzibu fid din, orang-orang yang berkhianat pada agama, ulaika alladzina yad'ul yatim, orang-orang yang tak punya rasa peduli pada orang-orang yatim, anak-anak yatim. Wala yuhaddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang fakir miskin. Artinya orang yang tidak punya kepedulian sosial, sedekah enggak mau, bantu orang enggak mau. Selesailah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan tafsir surah Al-Ma'un. Pertemuan berikutnya diulang balik tafsir surah Al-Ma'un. Pertemuan berikutnya ulang dari pangkal, enggak siap-siap, sampai diprotes sama murid-muridnya. Kiai, ini kita ngaji enggak siap-siap, ini terus dari kemarin, kapan kita lanjut kaji? Apa jawaban beliau? Ilmu itu untuk amal, bukan untuk pengetahuan. Jadi tak ada gunanya kita mengaji banyak-banyak kalau tidak dibuktikan dengan amal. Jadi saya belum melihat kalian mengamalkan surah Al-Ma'un. Sampai kalian mengamalkan surah Al-Ma'un lah baru kita pindah pada surah yang lain. Nah, itu metode beliau mengajar tafsir Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi mengamalkan Al-Quran itu ya memang kita butuh pertolongan Allah lah. Ya. Jadi untuk taat saja itu kita butuh pertolongan Allah. Bayangkan itu. Ya, jadi untuk mentaati Allah pun kita butuh pertolongan Allah. Hafal gak doa ini, Pak? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aslinya kan a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa arti doa itu? Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, ala dzikrika, supaya kami senantiasa berzikir mengingatmu. Jadi untuk zikir aja tidak tolong sama Allah ya. Ya Allah tolonglah, bantulah kami supaya ringan kami untuk senantiasa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, dan tolonglah kami ya Allah supaya kami senantiasa bersyukur. Jadi kita ni mau syukur aja minta tolong sama Allah, supaya Allah bantu hati kita dalam mensyukuri nikmatnya. Wa husni ibadatik, dan senantiasa berbuat baik menyembahmu ya Allah. Jadi untuk beribadah aja kita minta tolong sama Allah, ya Allah mudahkan saya supaya senantiasa beribadah kepadamu. Jadi kita ini serius-serius minta tolong sama Allah. Itu kenapa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, karena amal kita itu pun pertolongan Allahnya semua itu. Allah yang buat kaki kita itu mau ke masjid, Allah yang buat ibu itu mau melangkah ke masjid, Allah yang buat ibu itu mau menampak ke ta'lim ini, Allah yang buat bapak mau duduk sebentar di majelis ini. Padahal saya tahunya perut bapak lapar, saya pun lapar juga. Ya. Padahal tak dikasih duit ya bapak di sini. Kalau kampanye itu Pak, tak ada duit, tak datang orang. Ya, kampanye politik itu. Padahal bapak sini tak dibayar, mendengarkan saya bercakap selama setengah jam lebih. Tak dibayar bapak di sini. Duduk di sini tak dikasih makan bapak di sini. Tak ada yang buat bapak mau duduk di sini kecuali Allah yang buat bapak itu ringan untuk di sini. Itu kenapa kita tuh tak berhak untuk bangga dengan amal kita itu. Kenapa? Karena amal kita itu pun Allah yang mudahkan kita. Itu kenapa kita nggak boleh merasa aman dari azab Allah sekalipun kita tuh banyak amal. Karena tahu kita amal kita itu sebenarnya atas pertolongan Allah. Bapak yang dermawan, ya teruslah dermawan, dan jangan pernah merasa bahwa kedermawanan bapak itu sudah aman untuk bapak masuk surga. Jangan pernah merasa aman. Kenapa? Karena bisa aja kedermawanan bapak itu bukan dari hati bapak. Allah lah yang mengontrol bapak, Allah yang buat bapak mau meringankan tangan untuk bersedekah itu. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beratnya Al-Qur'an itu diamalkan. Menerimanya saja sangat berat, karena Allah mengatakan ini qaulan tsaqila, perkataan yang sangat berat, apalagi untuk mengamalkan Al-Qur'an tentulah sangat berat. Jadi inilah gambaran bagaimana beratnya Rasulullah dalam menerima wahyu itu. Kita ingat dalam Al-Quran kan, Al-Quran itu menceritakan bagaimana dulunya, ini ilustrasinya bagaimana beratnya Al-Quran itu. Dulunya Al-Quran itu ditawarkan Allah, siapa yang mau memikul Al-Quran ini? Maksudnya siapa yang mau jadi khalifah? Siapa yang mau jadi khalifah Allah?
untuk mengajarkan agama ini kepada makhluk-makhluknya. Ditawarkan kepada langit, kepada bumi, semuanya menolak. Ditawarkan kepada gunung-gunung tak mau. Ya. Andai kata Al-Quran yang Allah turunkan pada gunung, kata Allah, la ra'aitahu khashi'an, gimana ayatnya? Mutakhasyi'an min apa? Allahumma shalli alaihi wasallam. Min khasyatillah. Andai kata Al-Quran ini kami turunkan ke atas gunung, la ra'aitahu khasyi'an, ya. Allahumma shalli, itu ayat yang sering saya baca, cuma lupa saya. Min khasyatillah, kamu akan melihat gunung itu hancur lebur, runtuh berantakan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini makhluk yang tak tahu diri kan. Jadi gunung-gunung itu ilustrasinya bagaimana Allah membuat tamsilan, membuat gambaran, begitulah beratnya Al-Qur'an itu. Sampai makhluk Allah yang gede saja seperti langit dan bumi ini pun menolak untuk menanggung beban itu. Ya, jadi hadirin sekalian, ya inilah gambaran bagaimana beratnya Rasulullah menerima wahyu dan sekaligus menerangkan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Masuk pada hadis yang kedua, wa anha aidan radhiyallahu anha, dan juga berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum. Nah, sebenarnya kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum turunnya wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira itu, sebenarnya sudah didahului oleh tanda-tanda tertentu. Karena yang pertama kali didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Fin naum, ketika tidur. Jadi beberapa waktu sebelum datangnya wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah selalu dinampakkan mimpi yang benar. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Maka Rasulullah tidaklah melihat suatu mimpi di malam hari, melainkan apa yang dia lihat dalam mimpi itu seperti cahaya matahari di pagi hari. Maksudnya apa yang dia lihat dalam mimpi itu kejadian. Apa yang dia saksikan dalam mimpinya itu pasti terjadi, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi sebelum datang wahyu, Allah sudah berikan tanda-tanda. Inilah nanti yang akhirnya mendorong baginda Rasulullah untuk mencari jawaban, ya, sampai dia harus pergi ke Gua Hira, menyendiri selama beberapa bulan di sana untuk mencari jawaban, ini apa yang terjadi pada diri saya. Bapak heran nggak, Pak? Bapak merasa heran nggak? Gak usah lama sampai berbulan-bulan. 3 kali aja Bapak mimpinya benar terjadi. Gak usah 3 kali, 2 kali aja lah. Kalau sekali mungkin kebetulan kan. Misalnya malam nih kita mimpi. Wah, mimpi apa? Kayaknya mimpi lah. Besok pagi begitu kita terbangun, berangkat kerja, langsung apa yang kita mimpikan tadi malam kejadian depan mata kita langsung. Persis setiap detail-detailnya. Terkejut kita. Apa ini? Apa ini? Besok malam mimpi lagi. Paginya bangun berangkat kerja besoknya, persis seperti yang dia lihat kejadian lagi. Dan detail yang dalam mimpi itu terjadi sesuai dengan detail kejadian yang aslinya. Oh, kalau kita ini pas sudah bingung kita ini. Kalau yang bangsa yang aneh-aneh itu udah nyari guru spiritual dia. Bangsa yang kepedean, wah ini berarti aku nabi baru nih. Padahal kan nabi baru, nabi rongnya. Ya. Jadi mimpi-mimpi seperti ini langsung datang pada Rasul. Itu nanti akhirnya salah satu sebab yang mendorong baginda Rasulullah untuk bertahannus. Tahannus itu menyendiri di Gua Hira untuk mencari jawaban, ini apa yang terjadi pada diri saya, kata Rasulullah. Nah, ini sudah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum turunnya wahyu. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Lanjutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah terjadinya ru'ya salihah, mimpi yang berulang-ulang benar ini, akhirnya baginda Rasulullah dibuat suka oleh Allah untuk menyendiri. Nah, untuk menyendiri, untuk jauh dari keramaian. Ini bukan ciri-ciri introvert ya. Kalau orang introvert itu memang
nggak suka aja di keramaian, nggak suka gaul sama orang. Rasul itu orangnya sangat bergaul. Ya, ini bukan introvert nih, maunya jauh-jauh dari orang, enggak. Rasulullah itu orang yang sangat bergaul. Rasulullah SAW itu pedagang yang handal, agen barang daripada Khadijah radhiyallahu anha yang sangat handal. Rasulullah itu orang yang sangat pintar bersosialisasi, orang yang sangat disenangi oleh masyarakat, tipe pria idaman. Jadi ini karena kejadian yang enggak biasa, yang beruntun terjadi beberapa bulan pada diri Rasulullah SAW, sampai nanti dia melihat mimpi yang benar. Akhirnya dia bingung, ini kenapa dengan diri saya. Itu akhirnya perlahan-lahan membuat baginda Rasulullah SAW suka kepada menyendiri. Kemana menyendirinya? Ke Gua Hira. Dan ini juga Pak, sebenarnya merupakan pelajaran bagi kita. Ketika Bapak ada suatu pikiran, ada sesuatu yang kita pikirkan, atau ada sesuatu berat ya menimpa pikiran kita, perasaan kita, yang nggak ada ajalah, nggak ada salahnya itu menyendiri. Ya mungkin berjalan-jalan mencari ketenangan. Kalau udah banyak pikiran gitu, yang ditengok juga tiap hari macet di kota Medan, ditengok juga lampu merah, nggak pakai sabuk, kena tilang pula sekarang, tilang itu. Jadi makin banyak pikiran kita itu makin pecah kepala. Jadi bisa juga lah ditiru bagaimana Rasulullah ini ketika dia ingin menemukan jawaban, ketika ada sesuatu yang membebani pikiran baginda Rasulullah, dia cari kedamaian di tempat yang sepi. Nah, caranya gimana ya? Kalau dengan cara sekarang ya berzikir, nggak usah banyak kali keluyuran keluar rumah. Kalau yang udah bangsa ingin kedamaian, langsung di tempat yang damai ya biasanya bersuluk. Tapi bisa orang-orang yang sudah berumur itu anak muda jarang bersuluk kan. Ya, dia bertariqah. Itulah kenapa kalau di Islam itu pakai kelambu itu bukan karena bid'ah membuat ajaran baru, enggak, supaya ada sensasi kita sendiri, itu aja sebenarnya. Saya tidaklah orang Islam, tapi ketika dia mengatakan ini buat ibadah cara baru, Rasulullah nggak pernah beribadah pakai kelambu gitu. Ya bukan, ini sensasi supaya kita bisa menyendiri aja. Pada intinya ibadah kita itu bukan pakai kelambunya itu, ibadah kita itu zikirnya. Ya, kalau di kelambu itu kesannya nggak ada orang lain di samping, padahal kanan kiri itu ada orang. Kalau pakai kelambu nampak kita kaki orang, itu masalahnya. Jadi seakan-akan ramai betul tempat itu. Ditutup pakai kain itu supaya tahu kita merasa itu sensasinya sendirian, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terkejut juga waktu saya kemarin ke sana itu, ternyata banyak juga orang-orang yang sukses itu, pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat juga di situ ada. Cerita-cerita, Pak, Bapak kenapa bisa ke sini tertarik? Waduh Ustaz, di luar sana duit banyak, tenang nggak ada katanya. Di sini Pak banyak nyamuk, Pak. Nggak apa-apa banyak nyamuk, tapi nyamuk itu kita sengaja saya digigit nyamuk biar tahu saya ini sehebat apapun tetap tak bisa saya ngalahkan nyamuk. Kata dia. Jadi ada orang cari ketenangannya ke sana, ada orang yang cari ketenangan ke gunung. Ya, naik ke gunung, lihat pemandangan yang indah. Ya, artinya khala atau menyendiri itu, ketika ada beban pikiran itu sudah merupakan fitrah manusia yang sehat. Nah, fitrah manusia yang sehat. Karena ada orang yang menganggap Rasulullah ini semacam mau bertapa. Enggak, dia bukan mau bertapa, dia mau menyendiri aja gitu, karena banyak pikirannya. Jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu ke Gua Hira itu bertapa kayak orang nyari ilmu. Bukan begitu. Dia sekedar menyendiri aja. Tidak ada suatu ibadah khusus pun, ya suatu ibadah khusus seperti ritual-ritual mantra-mantra tertentu yang dibaca Rasulullah, nggak ada. Ya. Dia hanya datang ke sana menyendiri, cari ketenangan. Oke. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Nah, tempat yang dia pilih untuk untuk berkhala atau untuk menyendiri adalah Gua Hira. Sudah pernah sampai Pak Gua Hira Pak belum? Ada pernah sampai Gua Hira? Saya alhamdulillah baru sekali sampai ke sana. Ya baru sekali umrohnya ke sana kan. Ternyata tuh naik ke Jabal Nur kan, tinggi. Saya nggak bisa bayangkan di zaman Rasulullah gimana susahnya naik ke sana, karena sekarang tuh sudah dibuat tangga. Walaupun antara satu tangga dengan tangga lainnya itu tingginya luar biasa. Orang biasa normal naik situ 1 jam kurang, saya 1,5 jam. Banyak istirahatnya. Duduk, naik sekali lagi, duduk, naik sekali lagi, duduk. Dan di sepanjang tangga itu memang ini orang Indonesia itu.
Saya nggak habis pikir kenapa ada orang umroh kepikiran bawa spidol sama tip X cuman untuk nulis nama di batu-batu Jabal Nur itu. Dan saya tahu itu orang Indonesia. Kau tahu Ustaz, namanya itu nggak ada orang Pakistan sana namanya Marapuah, itu nggak ada. Nggak ada orang Zimbabwe namanya Julianti, itu nggak ada. Itu pasti orang Indonesia. Maksud saya itu ada orang umroh, kok ada kepikiran gitu mau ke Jabal Nur terbawa spidol, bawa tip X gitu. Kalau tadi kita naik gunung-gunung mana tadi ya lah. Ini pula umroh memang khusus dibawanya spidol supaya tahu orang dia pernah sampai ke sana. La haula wala quwwata illa billah. Di makam Ibrahim itu tempat orang ya di balik itu kan antara makam Ibrahim dengan Ka'bah itu kan orang kan tawaf tuh. Di saat sedang sibuk-sibuk dia orang mencari shaf, mau melaksanakan sholat tuh. Ada aja orang Indonesia dari makam Ibrahim tuh selfie tuh, padahal dia orang sedang sibuk nyari shaf sholat. Maksudnya boleh selfie tapi ya nggak pas itu juga gitu. Nah balik ke Jabal Nur, saya sampai ke sana alhamdulillah. Jadi rupanya Jabal Nur itu kita naik ke bukit, sudah sampai di ujung bukit, turun sekali lagi. Jadi dia di balik bukit. Begitu sampai di situ Pak, saya sempat menangis saya. Kenapa? Lubangnya sempit. Bukan karena terharu, lubangnya sempit. Saya masukkan kepala lengket pinggang, masukkan pinggang lengket bahu. Menangis saya Pak. Karena saya tak yakin karena gemuknya saya. Saya yakin itu karena ada kesalahan saya. Ini waktu sudah mau maghrib. Dan kebetulan guhiran itu kosong. Pada saat itu kosong karena yang bimbing kami itu pintar, dia tahu kapan waktu kosong. Jadi maghrib itu sepi di situ. Jadi dia cari kesempatan supaya kami jamaah ke situ bisa sholat maghrib. Saya bukan bawa jamaah Pak, saya dibawa orang. Ya saya dibawa apa namanya, maksudnya saya nggak bawa, saya bawa diri saya sendiri. Saya tidak bawa orang. Jadi saya dibawa pembimbing ke situ karena saya nggak mau repot dengan jamaah kan, karena saya pengen sendiri dulu biar saya tahu keadaan di sana. Pengen ibadah, jadi nggak pengen repot mengurusin orang. Nggak bisa masuk, sebenarnya saya. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Istighfar saya Pak. Dan beneran Pak, saya sudah coba berkali-kali. Sebenarnya saya sampai dibilang sama pembimbingnya, udah Ustaz kita tahun depan Ustaz datang lagi lah, insyaallah nanti kuruskan badan kata kita kan. Saya istighfar bolak-balik istighfar, saya baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta bolak-balik. Ini azan sudah berkumandang. Subhanallah, saya coba sekali lagi Pak dengan cara yang sama, masuk. Dia terhalang, saya kata mungkin ada dosa saya, satu dua saya nggak tahu, atau 1000 dosa saya nggak tahu. Masuk saya ke dalam, bisa. Nah, ada berapa orang, kami cuma 5 orang kami ke situ, sama pembimbing 6 orang. Begitu kami masuk ke dalam, azan sudah selesai. Saya bukan cuma masuk, tapi dipersilakan Ustadz jadi imam lah. Nah, kalau saya sudah biasa di sini kata pembimbingnya, maka saya jadi imam di tempat di mana baginda Rasulullah SAW duduk di situ. Itu senangnya bukan main saya, senangnya bukan main. Ya, padahal itu dan itu Pak, apa ya? Ada kepuasan tersendiri. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu salah satunya bernama Abdullah ibn Umar, anak dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia setiap pergi ke sebuah tempat yang pernah disinggahi Rasulullah SAW, apa pertanyaan dia? Di mana dulu Rasul pernah duduk? Di mana dulu Rasul pernah sholat? Ditunjukkan orang, di sini Rasul pernah sholat. Datang dia ke tempat itu, lalu dia sholat di situ. Jadi ada kepuasan tersendiri. Ya. Di mana Rasul pernah duduk waktu singgah beristirahat, Abdullah bin Umar duduk di situ. Nah, cuman saya nggak tahu ya, pertimbangan pemerintah Saudi itu situs-situs sejarah, tempat-tempat di mana Rasul pernah singgah itu dihancurkan. Tempat Rasul dibidani ibundanya untuk lahirnya Rasulullah itu dibuat jadi perpustakaan sekarang. Nah, itu. Alasannya karena takut orang syirik. Saya nggak melihat ada orang mau syirik di situ. Itu cuma napak tilas. Sekagumnya saya sama Buya Hamka itu. Waktu saya sampai ke Meninjau, ke rumah Buya Hamka, saya melihat tempat lahirnya Buya Hamka. Sedikit pun tak ada niat saya mau menyembah Buya Hamka itu, nggak ada seperti itu. Jadi saya nggak tahu pertimbangannya apalah. Nah, tapi yang jelas jamaah sekalian, mencari tempat-tempat di mana Rasulullah SAW pernah singgah, pernah duduk, pernah sholat, ini termasuk kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abdullah ibnu Umar. Nah, jadi gua yang dipilih oleh baginda Rasulullah adalah gua Hira.
Gua Hira. Okey. Sekali lagi nih. Fayatahannath fihi, maka dia pun bertahannus di dalamnya, berdiam diri di dalamnya. Nah, apa makna tahannus? Jadi apa yang dikerjakan baginda Rasulullah selama di dalam Gua Hira itu? Jadi tahannus itu diartikan oleh Syekh Mustafa Muhammad Imarah, yajtanibu al-itsma wal hub. Jadi Rasulullah itu di dalam itu, yang maksudnya duduk berfikir aja, menjauhi perbuatan dosa. Di saat masyarakat itu sehari-harinya bergelimang dengan perbuatan dosa, maksiat, kemaksiatan merajalela di tengah-tengah Rasulullah SAW pada saat itu. Di saat orang mabuk-mabukan seperti orang minum air putih, perzinahan terjadi di mana-mana, Rasulullah itu bertahannus, menyendiri, menjauhi keramaian, sekedar untuk terhindar dari perbuatan itu dan berfikir apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Ya. Karena saya mendengar ada cerita-cerita khurafat yang mengatakan Rasulullah itu mengamalkan ini, mengamalkan itu di situ. Bahkan itu dijadikan alasan oleh orang penuntut ilmu kanuragan itu, ya, untuk nyepi di gua, nuntut ilmu itu. Alasannya karena Kanjeng Nabi itu pernah nuntut ilmu di gua. Gak ada gitu. Ya, nggak ada yang seperti itu. Rasulullah itu cuma sekedar menghindarkan diri dari masyarakat yang jauh supaya dia punya waktu dan ruang untuk berfikir, supaya matang fikiran. Dan ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kelanjutan kisah tersebut, apa yang terjadi pada diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kejadian yang sampai kita kenal dengan kejadian nuzul Quran kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa reaksi yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu akan kita bahas pada pertemuan akan datang insyaallah. Jadi hadis yang kedua belum lengkap kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan kita fisik yang sehat walafiat, iman yang kokoh, dan juga takwa yang kokoh. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita kesempatan, umur yang panjang, bisa ketemu lagi untuk membahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Mari sama-sama tutup ta'lim kita pada malam hari ini dengan baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.